Kenapa nangis itu? Oh, bau-baunya kayaknya ini kayak tersiksa banget. Hah? Kamu kenapa menangis? Enggak, itu jangan. Kamu kenapa menangis? Tunggu dulu nih, taruh dulu HP-nya. Kamu kalau ini nangis sih langsung. Duduk sini. Nangis. Nangis. Tunggu dulu, jangan nangis dulu. Ulang tahun kagak dikasih kado begini nih jadinya nih. Urusan ini. Duduk dulu lah yang beneran. Jangan nangis. Giliran ditransfer begitu. Transfer begitu bagaimana sih? Tunggu dulu, saya lagi bahas yang lain. Kok tiba-tiba ngomong transfer nih? Maksudnya apa? Hah? Ya pegang ada kamu di sebelah. Terus kenapa kalau saya ada saya di sebelah? Kamu nggak suka sama saya? Ya maksudnya biar lihat kamu gimana caranya. Ya salah apaan? Udah, itu nggak usah dibahas. Duit aku, duit kamu juga. Tuh kan, kamu bilang tai. Kenapa kamu bilangnya gini? Apa sih duit belanja atau kamu gitu? Iya, itu duit mesin, nyasar ke kamu. Giliran mau ditransfer nggak mau. Bukan nggak mau, kamu kan nggak bisa, saya nggak usah ngajarin gitu lah. Tadi aja udah transfer bisa kok. Tapi kan itu udah namanya. Ya sudah, tidak usah menangis dulu, ngomong nggak usah ngomel ke saya salah apa? Saya salah apa kamu sampai bentak-bentak begitu? Dari tadi ngomong nggak ada halus-halusnya. Lagian kesel giliran mau ditransfer. Nggak pernah dikasih tahu. Kamu tanya dulu dong, jangan bilang-bilang langsung ditransfer. Tadi ajarin giliran enggak tuh duit itu tuh. Ya yang penting kamu tahu. Yang penting kamu ngerti. Jadi gantung main dengan di transfer aja. Alah, kamu rasa nggak enak kan sekarang? Gak enak apa mumpungnya megang HP Bukan. gitu. Kamu tadi kan baru orang tuamu baru ku kasih nominal transfernya gitu. Kamu Udah tahu terharu atau perasaan toh. Lagian kamu salah, orang tuamu kamu bilang nggak punya duit, saya bilang transferin duit. Entarlah, besok lah, iyalah. Coba seandainya orang tuamu dengar kelakuan kamu sendiri yang seperti itu, rasanya kok anak gua sendiri sebenarnya gitu. Wajar kalau babe kamu bilang begini, mantu saya lebih baik yang itu daripada anak sendiri. Ya bener, memang anak sendiri aja suruh transfer ke bapaknya, ke emaknya, banyak alasan. Entarlah, besok lah, nanti dulu, tunggu dulu. Iya, coba kalau dia denger kamu disuruh transfer sama saya jawabannya kayak gitu, apa? Lalu gajian. Gajian apa nih? Gajian dari kamu udah tanggal 23, ini sekarang tunggal 25. Nah kan nggak harus nunggu gajian, masih ada uang bulan kemarin. Begitu. Ingat, orang tua itu lebih dari Tuhan loh. Walaupun kamu menikah dengan saya, bukan berarti kamu harus ngikutin saya. Maksudnya mau apa-apa melantang saya diam. Itu sama aja lu nyuruh laki lu supaya banyak beban pikiran, mikirin orang tuamu juga. Cobalah kau pikirkan, kau kasih ini supaya kasih saya tinggal laporan saja, Pak. Ini saya mau transfer orang tua nih segini. Oke. Apa tambahin, apa kurangin? Sudah gitu doang. Jangan sampai saya ngomong orang tuamu sudah ngomong gak punya duit, akhirnya dia pergi ke tempat ponakannya minta duit. Malu kalau saya jadi anaknya tuh, malu. Serius itu asli, saya malu kalau orang tua saya sampai minta duit ke orang lain, saya malu. Nah kamu bagaimana? Begitu bilangnya pergi ke sono, nah kamu nggak ada rasa gimana gitu sebagai anak tuh yang udah dikandung dan disusui gitu. Gimana? Masa udah nggak minta duit.
yang nggak minta duit memang orang datang begitu nggak mungkin nggak ngomong minta duit, tetapi dia akan cerita kan apa masalah yang dihadapinya, air rusak, duit nggak ada, udah pinjam mama ini gitu. Nah otomatis kan sama aja dong ngeluh, karena sudah ngeluh ke anaknya menang kabeh. Coba punya perasaan lah sedikit gitu. Nah kamu habis kayak gitu tiba-tiba bilang nih transfer sekalian, lah aku aja lagi fokus yang lain malah kamu marah terus nangis. Bukannya kamu berterima kasih dulu, ya terima kasih orang tua sudah ditransferin, bahkan dilebihkan dari yang saya niatkan begitu. Kamu mau transfer berapa kalau tadi? Ya biasa. 500.000 kan? Nah saya kasih udah, kali ini kasih agak gedean nggak apa-apa, kasih 1 juta gitu. Kan kamu seumur hidup kamu kerja, dari itu kamu belum pernah ngasih duit 1 juta buat orang tua kamu, yakin gue? Ya orang gajian aja nggak 1 juta. Ya nggak usah ngegas, saya cuma ngomong ya. Nih senyum dulu, senyum gini nih, kamera action gitu. Gajian nggak pernah 1 juta suruh. Ya maksudnya bukan begitu mak, kamu kan THR-an juga 2 jutaan. Nah seandainya kamu 1 juta kasih ke orang tua, kamu berani nggak? Berani nggak? Enggak tuh. Jadi kalau konsep namanya ketuhanan, saya kasih tahu ya, Tuhan itu orang tuamu sendiri. Kalau kamu tuh nggak baik sama orang tuamu, nanti anak-anakmu pun sama. Itu tanaman kamu. Itu. Masa iya kira udah mati baru kasih Al-Fatihah, Yasin tiap sore? Kira udah mati, waktu lagi hidup ya ini masih tak orang tiap hari tak ngajiin kok di sana nggak ada siksaan, ini udah kurang kan gitu. Itu tersisanya itu sekarang. Bener saya ngomong memang ada yang cerita apa orang mati itu setiap sore ngajiin terus tersiksa kurangin siksa, nggak ada cerita kayak gitu. Ya itu sih katanya dibacain suratan tulisan bahasa Arab dibaca supaya si mayit dihilangkan dosanya, dikurangin siksa kuburnya kan begitu. Saya juga sering dengar dari dulu. Tapi memang orang tua itu utama ya. Jangan karena sudah sibuk bayar anak, buat anak, terus orang tua kamu lupa, itu tidak boleh. Coba duduknya yang benar, jangan begitu, supaya terlihat di kameranya. Duduk yang benar. Nah ini saya, penonton juga pasti pengen lihat kan muka dia nih kalau lagi dinasehatin. Juga tahu kok. Nah, tidak, lagi dinasehatin beda. Ini lihat lagi nih. Nah dulu. Iya. Enggak kan kamera sini. Fokusnya ke sana sebenarnya kalau ini. Nasihatin emang seorang nasihatin ke sini, Sini tapi layarnya ke sini begitu nih. Kalau kamu kan harus agak ke sono. Iya betul nggak? Betul tuh. Nangis tadi dah. Oke. Ya. Mama, selamat ulang tahun. Memang nggak ada kado. Hari sebelum kadonya mau gede banget, tapi berhubung aku bingung mau ngasih apa, jadi aku nggak kasih. Udah jangan begini. Tapi sebagai alihannya, orang tuamu tak kasih duit lebih. Gitu. Bahkan saya juga nawarin kamu, apa kamu mau ke Jakarta nengok orang tua? Saya kan tawarin kamu. Urusan anak sekolah kecil saya mah, masak juga bisa. Memang ketika kamu ke Jakarta tasnya sampai kelaparan? Tidak, Mak. Itu malah masakannya cepet mateng. Hah? Jangan terlalu ke sono sini. Apaan tas ngomong apa? Hah? Makannya rebus. Ya tetap aja walaupun dia protes, tetap aja dia seneng. Lebih baik dia di sini sama papanya daripada ikut mamanya ke Jakarta.
suaranya kencang banget ya, bisik, tutup pintu jendela lebar. Ya kedengeran tetap aja. Oh ya tetap kedengeran. Paus. Tidak, kita lanjut saja. Karena ini tidak bisa pakai mic HP yang ini, colokannya beda. Jadi ini maknya ya sebenarnya terus terang minta dana ke anak-anaknya, cuman pada diem ya, akhirnya minta sama ponakan katanya. Adik keponakan. Itu adik. Aja. Gue ya kesana ponakan kesini. Oh. Udah jam segini, udah jam 11.41 kok udah rame ya. Memang orang Indonesia itu banyak malas-malas berpikir sebetulnya. Kenapa? Ya kalau dipikir jadi mikir gitu. Kayak contoh gitu tadi saya bilang, masa ya dibacain tulisan bahasa Arab doang gitu, dan harus bahasa Arab gitu. Setelah saya berpikir, iya, malah jadi mikir, jadi berubah saya gitu. Nah orang Indonesia banyak kan memang nggak mau mikir, apa yang orang udah jalani ikutin saja gitu, yang penting sama-sama ramai gitu, seperti itu. Padahal ya tidak ada yang namanya orang seumur-umur hidup itu ada yang udah pernah pergi ke surga ke neraka untuk menceritakannya dan dibawa kembali ke dunia. Tapi yang namanya neraka surga itu ada di dunia ya, masa tua manusia itulah perhitungannya. Dulu kemana saja ketika muda, pendapatannya dikemanain, sampai tuanya terlantar, anak-anaknya jauh semua, kenapa? Seperti itu. Saya sebenarnya sudah nyesek nih ketika dengar orang tuamu butuh uang, terus saya bilang ya dikasih duit gitu, kau bilang nunggu gajian gitu, kan dah harus tunggu gajian itulah. Kalau misalnya nggak gajian bulan itu kok nggak kasih, kasihan tuh orang tua gitu. Saya kemarin ngecek orang tua saya, mak udah beli beras, udah, baru beli, tak tengok belum dibuka acan, jadi saya nggak berikan beras dulu gitu, saya kasih duit saja. Kebetulan ya ngasihnya juga kecil sih, karena saya juga ngomong, mak bapak kasih jangan banyak-banyak dulu, kalau kebanyakan nanti bingung makainya. Gitu, karena konsep kebutuhannya berbeda. Ini kan akhir tahun juga, ya kau mau Natalan, mau tahun baruan, masih lama sih. Disuruh transfer sama orang tuanya, dia tuh bilang ntar nunggu gajian, iya, tapi iya doang gitu. Dulu pun begitu, ya dong begitu, bila telepon malah nangis jadinya, gak ada beras katanya. Nah baru lu nyesek, saya bilang, dengar orang tua gak ada beras langsung. Nah itu saya yang transfer langsung, malah dia lagi nelpon langsung tak transfer, itu udah transfer nanti habis duitnya. Karena dia ketika disuruh transfer, dia bisa transfer sendiri, tapi dia bilang ya ntar besok, nanti dulu, sabar. Nah saya pikir positif aja, saya pikir mungkin dia yang mau ke Jakarta kan nih, nengok orang tua, ya saya juga enggak apa-apa, itu orang tua kamu tengokin gitu. Ya mungkin saya segala-galanya saya terhadap keluarga ya, atau mungkin malah masuk KDRT, tapi saya sebenarnya sayang ke mereka. Kenapa saya bisa keras? Ya karena mereka itulah yang kalau dikasih tahu jawabannya iya ntar besok,
Itu akhirnya kadang-kadang saya sendiri ya, manusia itu ada titik emosinya gitu, kayak kesenggol gitu, marah gitu, menjijitak gitu. Nah itu katanya laki-laki kasar katanya. Ya padahal udah ngomong pelan, iya ntar besok tunggu gajian apa, intinya jawab tapi tidak dilakukan. Ya lama-lama kalau lagi gedek juga ya langsung dicitak gitu, nanti dimasuknya KDRT katanya gitu. Tapi ketika dinasihatin tuh begitu. Makanya di video sebelumnya kan waktu dia nangis tuh yang kemarin ada kan, yang di member, dia bilang ya kalau kamu memang dianggap saya kasar, saya nggak bisa menuin, ya silakan aja. Dari dulu juga punya kesempatan cari laki-laki yang lebih baik gitu. Baru setelah besoknya berubah, saya lagi tidur ditemenin, biarpun saya lagi batuk-batuk ditemenin aja di sampingnya. Waktu sebelumnya saya ditinggalin aja, kagak dihargain. Sekarang udah ditinggalin lagi, udah beberapa hari kagak ditemenin tidur saya. Ini putih nih di sini. Jadi begitu, memang kita udah waktu ngomel lah. Kalau habis diomelin begitu dia jadi nurut waktu itu, ya apa iya, nanti siapin makan gini kan. Nanti kalau sudah lewat beberapa hari udah kembali kayak kupu-kupu liar gitu. Kira dipegang mak temen aku tidur, cuma dia cuma bangun doang, duduk, habis itu dia gebrek lagi, ayo tidur sendiri lagi. Semalam begitu juga, 3 kali aku bangunin kamu. Kagaknya akhirnya aku tidur di belakang sendiri. Tidur jam 3 bangun, saya bangun tidur lagi di sini. Ngantuk sih beneran, asli ngantuk banget. Matanya pasang dempet. Nah itu. Tapi saya memang ngomong ya, orang tua kamu mumpung masih hidup, itu adalah jalan kamu menuju kebahagiaan tuh ada ketika orang tuamu masih ada. Ketika orang tuamu dibuat tersenyum sama kamu, dibuat senang oleh kamu, maka hidupmu akan baik-baik saja. Saya yakin itu. Ya. Kamu mau ngaji, yang namanya baca tulisan bahasa Arab tiap hari, tiap pagi, siang, sore, kalau kamu tidak baik terhadap orang tuamu, walaupun tidak jahat ya, tapi tidak berbuat baik kepada orang tuamu. Ketika orang tuamu butuh apa, kamu tidak, kamu diem aja, maka tetap berat. Itu hidupnya berat, rasa kurang aja. Tapi kalau kamu bisa berbagi kepada orang tuamu, maka hidupmu akan berasa berkelimpahan, rasanya lebih aja gitu. Ya memang kita sama-sama nganggur begini, penjualan juga memang tak bilang ya lagi kurang sip lah ya. Pas kurang sip ini Oktober, November, Desember, memang tahun ini tahun hajatannya negara, jadi saya juga tidak berharap banyak dalam penjualan gitu. Tapi namanya kebutuhan itu tidak bisa dirombak gitu. Orang tua biasa makan 3 kali ya 3 kali, biasa pengen jajan es ketika panas sudah jajan es, itu tidak bisa dirombak. Tapi memang pendapatan itu yang bisa berubah, yaitu ini negara sedang mengadakan hajatan dari mulai pilihan presiden, pilkada ini besok hari Rabu gitu. Jadi memang ekonominya juga tidak bisa berharap banyak terhadap penjualannya gitu. Ya, tapi tetap namanya orang tua ketika bilang tidak ada uang, ya anak kayak kamu anak 8, oke. Padahal kalau anak 8 misalnya ya 2 bulan sekali atau di silih berganti, supaya setiap 1 bulan orang tuamu tetap bayaran di angka 2 juta beberapa, jadi intinya buat makanan namanya orang tua. Itu sebenarnya enteng-enteng aja. Cuman mereka sudah terpenjara oleh kata-kata begini, buat kebutuhan anak, orang tua malah diabaikan. Itu.
Dan itu nanti turun temurun seperti itu. Saya memang dari kemarin sudah ada niat. Saya udah niat ini nominalnya dikasih 2 kali lipat dari biasanya gitu. Cuma saya lagi nunggu kamu kapan transfer ke orang tuanya gitu. Menang baik gitu. Karena kan niatnya kemarin tapi dia ini lagi ke ini sih. Ya udah ya terima kasih. Ini kan mumpung mertua saya ada cuma 2 doang, itu mertua laki, mertua perempuan. Kalau saya udah menikah lagi kan mungkin ada tambahan lagi saingan. Baru seneng bikin kesalahan. Ini gak salah aja. Nah kamu pakai acara nangis aja barusan. Itu yang kamu keselin apa? Ya keselin aja orang giliran transfer kagak mau giliran ini bilangnya itu duit belanjaan. Iya memang duit belanja, cuma ngasih tahu ke kamu supaya kamu ngerti bahwa kamu yang kamu pakai itu modal belanja gitu. Sakit sini diantuk sekarang. Nah, mungkin kalau diantuk saat itu juga ya kamu udah nggak kuat jalan. Tuh ini kenapa ya? Sakit banget ini. Nih. Iya tapi kok melembung ya. Tapi kalau disengat lebah itu otomatis langsung geletak mak. Coba diam. Saya cek dulu. Ini Tuh. sini. Coba lihat dulu. Lihat ada pakunya kali. Sakit banget nih. Jerawat biasa ya. Tidak ada bekas, kalau itu bekasnya bulat. Kamu kejeduk gak kemarin? Berasa begini kok berasa banget. Kalau jangan kolokan kenapa sih? Ya kalau kan siapa sih ya? Maka depannya nih, saya juga ngomong ke kamu kalau bisa orang tua itu memang kamu bawa. Nanti kita siapin kandang khusus gitu. Kandang khusus. Ya maksudnya bukan kayak kandang kucing loh, maksudnya ruangannya khusus. Iya jangan bilang kandang dong. Ya kan namanya piaraan jadinya. Miara orang tua gitu. Nah maksud miara orang tua nanti bilangnya ini sarang. Orang tua dimanapun ke rumah anaknya nggak makan betah. Dia pengen di rumah sendiri. Yang bikin gak betah itu kalau anaknya sibuk terus, tidak ada waktu buat emaknya gitu. Ya coba aja paling lama kapan? Orang tua ya paling 2 minggu udah balik. Itu kan karena jauh, masa juga begitu karena jauh. Cuman kalau memang sudah ada pendapatan sudah tidak ada, ya memang tidak ada salahnya sama orang tua itu ikut sama anaknya. Bukan masalah betah nggak betah, atau harus ada anaknya nungguin satu rumah dengannya gitu. Nah itu ya harus siap dengan segala resikonya, seperti namanya orang tua ngoceh biasa, karena dulu juga waktu kecil kamu juga ngoceh sama orang tua. Nah orang tua dengan sabarnya ngajarin kamu. Tapi kalau rumahnya mungkin gede Pak, mungkin ada anaknya salah satu di situ. Ya kalau begitu orang tuamu dikerangkeng saja, dibeliin kandang burung kalau kayak gitu. Ya namanya tinggal di rumah sempit ya, satu keluarga aja yang di situ. Kamu nggak lihat berita itu ada yang sampai isi 24 orang,
cuma lebar segitu, tidur aja sampai saling tumpang tindih. Nah itu ukuran 2,5 meter kali 6 kalau nggak salah, ya masih lebar lah. Termasuk itu masih lebar, ada 7 meteran ke belakang itu. Dengar nggak kamu? Dia udah minta lemari lagi. Minta lemari? Iya. Sama siapa? Kalau naruh di mananya gitu, dari itu depan aku ya bilang gitu kan. Masih itu depan. Ya, cuma itu udah dikasih duit, nanti juga buat beli lemari, tidak apa-apa. Saya sekarang sudah mengerti ya. Saya sudah mengerti. Maksudnya orang tua itu akan kembali seperti anak-anak, dia akan melakukan hal-hal konyol. Seperti bapak saya tawarin motor baru Pak, tapi motor itu jual dulu. Dia nggak mau, dia tetap itu walaupun sering dibenerin. Sudah tawarin motor baru buat bapak. Udah minta mancing itu lemari, akhirnya kan dikasih duit sama mancing Lah ya sama aja kan minta duit. 500, kata beli 5 mampang, akhirnya dicari ini mampang dulu. Nggak ada. Ya nggak apa-apa kalau saya bilang, lah salahnya anaknya tidak ada yang nemenin. Kalau anaknya ada yang nemenin, di situ sambil nata rumahnya. Nah sekarang orang tuamu itu udah kembali ke masa-masa seperti bocah. Dia akan melakukan hal-hal yang konyol sebetulnya, yang menurut kita orang normal, maksudnya kita yang masih seperti ini, itu sumpah, ini sumpah, tapi di mata dia tidak. Gitu. Nah, kayak kamu sendiri rapi, no tempat tidur saya, baju bergelimpangan harta, mana sih? Emang kamu rapiin semua? Maka kadang-kadang saya tidur ya, saya selonjorin begini pada jatuh-jatuhin aja ke lantai. Itu. Nah kok kena sendiri kan, kayak kamu sendiri rapi banget apa? Baju jadi tumpuk-tumpuk tempat tidur saya. Makanya ditendang kan, maksud tidur ditendang aja gini, jatuh-jatuhin. Apa saya rapikan, mau sampai kapan saya rapikan? Kamu tuh gak beda jauh sama orang tuamu, suka berantakan. Maka saya ngikutin aja, hidup-hidup yang berantakan aja begini, asik. Sana sini berantakan, orang lain tinggal nonton. Semua diberantakin. Gitu. Nah kayak emak saya minta karpet, ya tak beliin karpet. Dia minta, dia ngeliat di tempat orang jadi kepingin, ya minta dibeli, ya tak beliin. Itu kasus spring bed nggak mau, katanya kayak gempa, sebelah sini bergerak, sini ikut goyang, katanya malah jadi nggak dipakai. Nah, kamu harus, intinya kamu tuh harus baik sama orang tuamu, itu yang utama. Ya dia mau bagaimana kan, rumah mau disempitin apa kayak, ya biarin aja, dia lagi mengisi masa-masa tua dia seperti masa anak-anak. Kalau misalnya ada anaknya, kamu sering ajak dia ngobrol, buat dia kesibukan dengan anaknya sama cucunya di rumah, itu otomatis dia tidak kepikiran untuk memenuhi ruangan itu dengan barang-barang. Karena pikirannya, ini sih ada cucunya, nanti duit bisa dikasih buat cucunya, buat ini. Seperti itu. Nah itu dari si Allah dapat kope, dari kamu dapat 1 juta. Nah 700 lah, yang 300 buat Mbak Belu tuh. Mbak Belu kasih 300. Nah Mbak Belu, ya kan nggak masak, tapi kan orang beli. Saya bilang ya dikasih. Memang justru itu ada tempat, orang tua mau pengen uang, ada tempat buat ngasih. Kamu harus seneng. Jangan sampai kamu dikenal biasa ngasih sesuatu ke orang lain, tapi ke orang tua sendiri pelit. Tidak boleh itu. Kamu juga tidak bisa beralasan, ya semua ini kan ininya suami, ini kalau istri kan harus patuh sama suami. Iya memang patuh sama suami,
Tapi sebagai orang tua itu tidak bisa diabaikan dengan alasan suami saya tidak gitu. Itu tidak bisa. Jadi kalau saya jadi perempuan pun saya akan seperti itu, saya akan ngomong orang tua kamu, orang tua saya itu sama kayak gitu. Itu jadi tolonglah itu sama-sama itu dikasih. Saya dari dulu juga kalau ke Jakarta juga saya kasih duit, orang tuamu tak kasih terus gitu. Dan di saat seperti itu, ya dulu juga emang lagi rame-rame, saya juga sering ke Jakarta gitu, lagi rame-rame. Tiap dapat uang, kita bagi orang tuamu, tak kasih, orang tua saya itu bagi gitu. Rasanya rezeki itu kayak nggak ada putusnya. Pokoknya ada terus, orderan ada terus. Saya ngalamin sendiri gitu. Saya ngajarin kamu kan begitu. Ya Allah Tuhanmu yang kau sembah-sembah itu sebenarnya itu kan ayahnya dari Adam gitu. Jadi diusir itu supaya lebih mandiri dari kerajaan surga. Nah kalau kamu ya harusnya ke orang tua kamu terus turun-temurun seperti itu, ngajarin ke anaknya supaya baik ke orang tuanya. Berarti bulan besok nggak ngasih langsung ke sana. Ya kalau kamu mau ke Jakarta mau berapa bulan di sana? Tuh kan nanya kayak gitu kan, berapa bulan? Ya elah di rumah orang tua kan ngira-ngira toh mau berapa bulan gitu. Jangan baru 2 hari terus bilang aku udah panas-panas ini, nggak tahan sama orang tua. Gimana? Sebelum kamu kenal saya kan kamu udah bareng sama orang tua. Tapi kalau kamu ke Jakarta kamu Banjar. Oh di Banjar aja. Ya iya berangkatnya dari Banjar aja. Naik kereta. Kata mau naik kereta nyong. Sendirian. Aku antar sampai stasiun. Nah, bukannya naik kereta 5 jam. Main travel masih 10 jam. Kebut-kebutan. Tentunya juga ke Banjarnya juga setelah kamu berangkat. Yang penting kan jangan kelayapan kalau udah mepet jamnya. Waktunya berangkat soalnya itu kereta jadwalnya pas. Baik kamu punya anak 1 biji doang tuh. Harus ajarin betul-betul. Kalau kamu diajarkan anaknya sibuk dengan anaknya lagi, nanti kamu kesepian. Lebih parah dari Nyaba Belu. Soalnya harapannya cuma 1 biji anak. Kalau Nyaba Belu ada 8 anak. Kalau 1 kagak datang cucunya kagak datang anaknya lain gitu. Walaupun semuanya kagak datang. Termasuk kamu. Tapi lihat aja orang yang ke orang tua itu pelit. Saudara-saudaramu lihat aja, dia juga kelihatannya ngap-ngapan. Cari duit kayaknya ngap-ngapan banget gitu, kayak nggak ada cukupnya. Kayak tanggal 9 kemarin kan si SIK ke rumahnya enggak? Makanya bapak ngerokok. Ya, bapak ngerokok lagi. Punya duit paling dari IKA atau ngasih.
Kalau babemu ngerokok, saya tidak menyalahkan. Tidak apa-apa. Iya, maksudnya tidak apa-apa. Dia juga sebenarnya tidak boleh marah. Babe lu ngerokok dulu juga saya belikan ngerokok dia. Sampai yang lain pada sewot katanya. Ya gila sakit nanti bagaimana? Yang repot yang deket gitu kan. Saya bilang tidak. Kalaupun mati juga dia akan ingat adalah orang-orang yang baik gitu kan. Bukan orang-orang yang marah-marah hanya karena rokok marah-marah gitu. Memang orang suka ngerokok, orang nggak ngerokok kan kelihatan pelangap longo begitu. Ini juga yang dengar kalau yang biasa ngerokok juga misalnya disuruh nggak ngerokok juga pelangap longo karu-karuan. Rata-rata ya orang. Ya kalau cerita ini Mbak ini enggak. Tidak apa-apa ngerokok pun tidak apa-apa. Ya dia ngomong sendiri. Dia cuma nggak mau diomelin aja. Padahal saya mah nggak ngomelin dan saya juga ngajarin kamu jangan omelin babe lu ketika kelihatan ngerokok atau minta rokok. Dulu babe lu minta rokok aja saya ngeliat tuh ngenes amat nih babe lu agak punya duit buat beli rokok gitu. Waktu saya dulu di sono ya saya emang sering beliin, walaupun kadang-kadang yang lain pada sewot. Ya sih ya, nah namanya orang tua biasa ngerokok ya ngerokok gak apa-apa. Urusan sakit mati itu udah biasa, tinggal tanam. Udah siklus manusia seperti itu, tapi selagi hidup berbuat baiklah kepada orang tua, itu yang utama. Mau agamanya apapun gak apa-apa. Mau agama kan banyak di dunia ini, dan yang gak punya agama ya banyak. Gak usah terlalu kaku. Bilangnya saya kan semua harus izin suami. Izin suami kamu gak pernah minta izin. Ya, kapan izin? Aduh. Mak minta izin saya mau ke rumah orang tua. Nah, ya silakan. Malah saya suruh sana pergi ke orang tuamu tengok. Jawabannya entarlah. Nggak harus bareng sama saya, bareng sama Tasya. Kamu berangkatlah sendiri juga nggak apa-apa begitu. Masa sih nggak bawa anak, rasanya bagaimana? Bagaimana? Gitu alasannya lagi. Yang pentingnya udah nanyain Tasya. Tasya bilang kalau nggak mau papa nggak mau ya udah, mama sendiri. Nah gitu kan enak. Ya kalau mau nggak terlalu capek ya mau naik kereta saja. Mau naik kereta, setelah naik kereta kabarin ya Pak aku udah naik kereta. Itu ya udah. Mau di kereta kan toilet ada, makanan ada, tinggal makan tidur di situ. Yang penting pegang HP hati-hati. Nah kalau udah di Senen, kamu itu ya tinggal pesen ini, pesen Grab apa, pesen Kokar apa gitu. Ini gampang. Tapi kan harus liatin mobilnya. Liatin mobil misalnya di situ mobil nomornya berapa gitu nah. Diliatin. Ini nggak mahal-mahal amat dari Senen ke Kuningan. Nah kalau misalnya itu kan ada busway juga di situ. Tinggal tanya orang aja. Ini busway-nya di mana begitu. Ini serba gampang sekarang. Sampai jam berapa? Tetap sama? Sama 12.45.
nantilah videonya kita untuk konsep ketuhanannya itu di lain video saja ya. Kalau ini khusus ini ya nasihatin ke istri supaya kirim duit ke orang tua gitu, karena orang tua masih hidup, masih perlu uang buat beli makanan, buat beli keperluan lainnya. Pokoknya begitu, dia malah nangis gitu, bukannya senang habis transfer orang tua terima kasih, malah nangis. Alasannya katanya dia mau transfer ke saya juga gitu, uang jualannya mau dibalikin ke saya. Emang mau transfer berapa ke saya? Yang kamu mintanya berapa? Enggak, saya tanya dulu, kamu mau transfer berapa? Kamu bilang 100 juta ya 100 juta. 100 juta ya. Udah beres itu dulu, aku catat aja di sini. Kalau kamu mau transfer saya 100 juta aja. Saya tutup di rekening kamu dulu aja. Udah gitu aja ya para penonton, kalau pingin rezekinya bagus jangan hanya ngurusin anak saja, maksudnya alasannya kebutuhan anak, coba orang tua sisihkan buat orang tua dulu, nanti hasilnya bagus sekali, usahanya pasti lancar, kerjaan juga enak, cepat dapat sampingan. Percaya ya, karena saya sudah pernah ngalami dari dulu saya masih kerja sampai ya saya dikerjain orang gitu. Ini yang ngerjain di sini. Ini yang ngerjain saya nih. Nyamuk. Nangis dia. Ulang tahun kagak dikasih kado, nangis dia. Enggak, apa? Ya udah, terima kasih Pak udah ngelebihin Mbak Rofe. Lah kok nangis lagi? Tuh kan nangis kan? Alah, nangis dia. Terharu dia, orang tuanya dibaikin dan mula sama saya. Tapi dianya jahat sama saya, gila, suruh temenin tidur aja, katanya bukan nemenin aku tidur. Bikin gak bisa tidur aja. Anaknya sampai nangis bener kayak gitu. Yang jahat tuh anaknya, bukan saya. Saya mama itu. Kayak gitu nangis tuh dia tuh. Nangis nih. Buka be, buka. Jangan kayak gitu kalau nangis, kasih lihat be. Buka matanya. Orang tua kamu tuh yang nyusuin, terutama ya dia mengandung menyusui. Kalau Mbak Bedu emang yang melahirkan, dia cuma serot doang. Ngapa nangis? Abul ya. No.